Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai framework Tailwind CSS teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, beberapa waktu yang lalu itu Tailwind CSS melakukan update pada frameworknya ke versi 3.1. Ya, jadi setelah 6 bulan, Tailwind CSS ini ada di versi 3, sekarang sudah update ke versi 3.1. Nah, buat teman-teman yang penasaran ada fitur baru apa aja, tonton terus videonya sampai akhir, karena kita akan bahas 5 fitur baru yang keren dari Tailwind versi terbaru ini. Ya, tapi sebelum kita masuk ke materinya, ada pesan dulu dari sponsor kita untuk video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Oke, jadi teman-teman, Niaga Hoster itu adalah sebuah perusahaan penyedia hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan yang beragam. Mulai dari shared hosting unlimited, cloud hosting, VPS, domain, sampai dengan pembuatan website. Keunggulan utama dari Niaga Hoster ini adalah hostingnya yang super cepat dan juga memiliki keamanan ekstra agar website kita dapat terlindungi dari serangan hacker, malware, ataupun virus. Selain harganya yang terjangkau, Niaga Hoster memberikan jaminan server uptime nyaris 100%, yang artinya website kita akan selalu online setiap saat. Dan selain itu juga, Niaga Hoster ini memiliki tim support yang siap sedia membantu kita jika kita memiliki kesulitan. Langsung kontak aja melalui fitur live chat-nya yang tersedia selama 24 jam. Dan saat ini, jika kalian membutuhkan web hosting, Niaga Hoster sedang memberikan diskon yang sangat besar sampai dengan 75% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Dan menurut saya, paket hosting personal ini adalah paket yang paling value for money buat kita. Karena dengan harga yang sangat terjangkau ini, kita dapat fitur yang lengkap banget. Jika kalian membeli paket ini langsung selama 3 tahun, kalian yang seharusnya membayar sebesar 3,8 jutaan, ini kalian hanya perlu membayar sebesar 950 ribuan aja, belum termasuk pajak. Dan kerennya lagi, ini sudah termasuk nama domain gratis sesuai pilihan kalian sendiri. Nah, jadi jika sudah ditambahkan pajaknya adalah sekitar 1 jutaan lebih. Dan jika kalian ingin dapat potongan lagi, sebelum kalian check out, kalian bisa masukkan kode kupon WP Unpas untuk mendapatkan potongan sebesar 10%. Jadi lumayan kan, total yang harus kalian bayarkan hanya sebesar 1.080 ribuan aja. Setelah itu, kalian tinggal bayar aja dengan pilihan metode pembayaran yang sangat banyak ini. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang sedang mencari web hosting untuk website atau aplikasi kalian, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke websitenya tailwindcss.com. Ya, kita langsung masuk ke bagian docs-nya ya. Nah, di docs-nya ini, teman-teman bisa lihat di bagian atas, itu ada tulisan blog terbarunya mengenai perubahan apa saja yang ada di Tailwind CSS versi 3.1. Ya, kita kunjungi ya. Kita klik kanan, buka di tab baru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat si pembuat Tailwind-nya ada muatan sudah membuatkan dengan sangat lengkap fitur-fitur apa aja yang ada di Tailwind 3.1 yang baru ini. Bahkan dia sudah membuatkan videonya ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat, silakan kunjungin blognya ini. Yang kalau kita scroll ke bawah, nanti kita akan lihat apa saja nih yang baru di Tailwind 3.1. Nah, kita akan bahas beberapa ya, karena ada beberapa dari sini juga yang saya masih kurang paham cara penggunaannya. Kita bahas yang sudah saya coba aja ya. Nanti teman-teman kalau masih ada yang kurang jelas, boleh langsung kembali ke halaman ini untuk melihat tiap-tiap fitur barunya ya. Kita mulai dengan menginstal dulu Tailwind yang paling barunya. Kita bisa ketik npm install tailwind css at latest, atau kalau kita tulis Tailwind CSS pun itu langsung ngedownload atau menginstal Tailwind versi terbaru. Kita akan bikin aja file baru di desktop kita, atau folder baru ya. Kita kasih nama coba Tailwind 3.1. Kita masuk ke dalamnya. Ya, kalau teman-teman menggunakan Windows 11 seperti saya, teman-teman bisa buka aja di terminal. Ini hanya untuk membuka VS Code-nya dengan mudah ya. Jadi teman-teman tinggal ketik aja kode spasi titik. Nanti akan membuka VS Code di dalam folder tersebut. Tapi kalau teman-teman mau bukanya manual, silakan. Nah, sekarang kita bikin dulu satu file untuk index HTML-nya. Index.html. Terus kita bikin struktur HTML-nya, ketik tanda seru, lalu tab. Kita tulis di bagian title-nya, coba Tailwind 3.1. Di dalam bodinya kita tulis H1, hello Tailwind 3.1. Atau kita kasih CSS di sini ya. Sip. Habis ini kita download Tailwind ya. Jadi teman-teman boleh buka terminalnya, boleh ke view, lalu terminal, atau pencet aja shortcutnya Ctrl plus backtick ya.
Nanti keluar di sini. Lalu kita ketik dulu npm init-nya ya, supaya kita punya file package.json-nya. npm init, biar langsung kita kasih spasi minus y, supaya semuanya diisi nilai default. Oke, sudah. Sekarang ini kita clear dulu. Baru kita ketik di sini npm install, lalu Tailwind CSS. Boleh enter atau kalau mau ngikutin di tutorialnya, kita tulis add latest. Oke, sama aja ya. Kita pencet enter dan kita tunggu proses instalasinya. Oke, sudah beres ya. Kita clear lagi. Berikutnya kita inisialisasi konfigurasi Tailwind. Ya, teman-teman boleh ketik npx Tailwind CSS spasi init. Oke, sekarang sudah dibuatkan. Kita buka dulu. Ini saya close dulu ya. Config-nya kita buka, kita akan buat agar si konfigurasi ini mengakses file index.html kita, supaya nanti setiap ada perubahan bisa kita lacak. Kita bisa tulis di dalam konten aja, pakai kutip index.html. Nah, ini untuk ngasih tahu file mana saja yang akan ada utility class Tailwind-nya. Oke, dan kalau teman-teman lihat, ini di atas ada sesuatu yang baru ya, dan ini merupakan fitur baru dari Tailwind-nya. Gunanya buat apa? Nanti kita lihat ya. Kita save dulu. Sekarang kita buat dulu file source-nya ya, atau file input dari Tailwind-nya. Teman-teman boleh bikin aja file dan folder baru, biar sekaligus teman-teman boleh klik new file, ketik di sini src / lalu input.css. Nah, maka ini akan membuat folder dan filenya sekaligus. Oke? Nah, di sini kita masukkan 3 buah directives dari Tailwind. Ya, teman-teman harusnya udah hafal. Add Tailwind spasi base, add Tailwind spasi components, dan yang terakhir add Tailwind spasi utilities. Oke, kita save. Lalu berikutnya kita buat file outputnya sekaligus kita jalankan watch Tailwind-nya. Ya, buka kembali terminalnya, Ctrl backtick. Kita tulis di sini npx Tailwind CSS, lalu -i, file inputnya tadi, dia ada di folder root. Lalu masuk ke folder src / input.css spasi. Kita akan buat file outputnya itu ada di root. Terus nanti kita mau bikin folder baru namanya CSS dan filenya output CSS. Oke. Jangan lupa di akhir kita kasih -watch. Supaya proses watch-nya berjalan, setiap ada perubahan nanti langsung di-convert ke outputnya. Kalau teman-teman lihat ada warning, nggak usah khawatir karena di dalam indeksnya kita belum nulisin apa-apa ya. Makanya tulisannya no utility classes were detected. Oke, persiapannya sudah cukup. Kita close terminalnya, kita close sidebar-nya. Lalu kita ke halaman index. Terus coba kita munculkan dulu preview-nya ya. Klik kanan, kita pilih live preview, show preview. Kalau teman-teman tulisan ininya nggak muncul, berarti teman-teman belum install extension live preview-nya. Nah, ini ya, silakan diinstal dulu kalau belum, tapi kalau sudah langsung aja diklik ya, live preview, show preview. Nah, ini teman-teman lihat, Tailwind-nya belum terhubung ya. Kita hubungkan dulu. Di bagian head, kita tulis link, lalu kita arahkan ke folder CSS dan output kita, yang ini. Ya, kita tulis CSS/output. Nah, maka sekarang Tailwind-nya sudah terpanggil. Oke, sip. Ini saya tutup dulu sidebar-nya, Ctrl B. Untuk memastikannya, kita kasih kelas, misalnya hurufnya kita gedein, text 5XL. Nah, ini kalau belum berubah, boleh di-refresh saja. Nanti kelihatan sudah berubah. Sip ya. Sekarang kita lihat dulu apa fitur baru dari... Sekarang kita lihat fitur pertama yang baru di Tailwind 3.1. Fiturnya namanya, kalau kita lihat di sini, adalah First Party TypeScript Types. Nah, tapi ini adalah fungsinya untuk supaya kita bisa memasukkan utility Tailwind di dalam config-nya. Nah, ini gara-gara ada import di atas ini. Contohnya gimana? Misalnya gini. Misalnya saya mau membuat warna baru. Saya mau kasih warna, ya tapi warnanya yang nggak ada di utility Tailwind. Nah, sebenarnya kalau mau kasih warna gampang aja ya. Kita tinggal kasih di sini misalnya mau warna biru. Text sky 500. Maka nanti berubah tuh. Oke, nggak masalah ya. Nah, tapi saya pengen warnanya tuh yang nggak ada di Tailwind. Nah, biasanya saya masukkan ke dalam extend. Di sini, saya masukkan ke dalam extend. Nah, apa yang mau kita rubah? Nah, kita tinggal cari utility-nya. Yang mau saya ubah adalah color. Nah, kalau saya tulis C di sini, maka langsung ada tuh bantuannya. Sebelumnya ini nggak ada nih.
Jadi kalau kita lupa-lupa lagi, kita tinggal buka dokumentasi. Tapi sekarang udah dibantuin di sini. Oh, colors. Atau mau background color, background image, ada semua. Properti bantuan di VS Code-nya. Nah, ini semua bisa muncul gara-gara baris ini. Kalau baris ini saya hapus, nggak muncul tuh. Colors-nya nggak ada. Ya, jadi itu yang pertama ya, itu bantuan agar kita bisa menjalankan utility Tailwind di dalam config. Ya, kita coba aja ya. Kita kasih colors, tadi ada. Terus misalkan warna yang baru itu saya mau bikin warnanya hijau. Oke, seperti biasa kita kasih warnanya tanda pagar Bada 55. Nah, sekarang saya jadi bisa pakai nih hijau ini di dalam utility kita. Jadi tinggal tulis aja teks hijau. Tuh, langsung ada di sini ya, hijau. Kalau kita refresh, berubah tuh. Jadi sekarang kita bisa dengan mudah bikin sesuatu di dalam config-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, fiturnya adalah untuk mengubah opacity tapi menggunakan channel alpha di dalam tema di sini. Nah, maksudnya gimana? Coba kita bikin contoh kasus sederhana deh. Kita bikin kotak di bawah H1-nya. Kita bikin div yang nama kelasnya kotak. Gitu aja. Kenapa saya nggak langsung kasih utility-nya di sini? Karena kita mau bikin di input ya. Oke, jadi teman-teman boleh buka input. Kita bikin selektornya di sini, kotak. Ya, kita atur lebar dan tingginya. Kalian bisa langsung tulis width di sini seperti CSS biasa. Misalnya width-nya mau 100 pixel gitu ya. Atau kalau mau pakai utility CSS, kalian bisa pakai add apply. Jadi kita bisa pakai misalnya 100 pixel. Oke, pakai arbitrary value ya. Value yang sembarang kita tulis sendiri. Nggak pakai utility-nya Tailwind. Height-nya juga kita kasih 100 pixel. Kita kasih margin-nya 10 aja, supaya nanti ada jaraknya. Nah, sekarang kita mau kasih background ya. Background-nya kita samain warnanya hijau. Jadi teman-teman boleh tulis BG hijau. Karena kita udah punya tadi. Oke, sekarang kalau kita save, kita refresh, ada kotaknya tuh. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya kita mau kasih opacity atau transparansi untuk warnanya? Nah, sebenarnya kita bisa kasih di sini opacity ya. Opacity. Kalau kita refresh, oh ada sedikit ya, terlalu kecil opacity-nya. Misalnya kita kasih 10. Tuh ada ya, atau 20. Nah, tapi masalahnya ini yang dikasih opacity adalah kotaknya. Jadi apapun yang kita tulis di dalamnya akan ikut transparan juga. Nah, kalau kita cuma pengen background-nya aja, nggak bisa pakai cara ini. Nah, jadi gimana dong caranya? Ini bukan pakai opacity. Kita harus kasih channel alpha di RGB-nya. Nah, kalau misalkan kita pakai background color, kan gampang ya. Background color. Terus kita tulis RGBA. Gitu, misalnya saya mau bikin warnanya merah. 200, 0, 0. Ini kan merah ya. Kita hapus dulu BG hijaunya. Oh, itu kan merah. Kalau mau kita kasih channel transparan, kita tambahkan aja di sini 0,4 misalnya untuk 40% transparansinya. Kalau kita refresh, background-nya transparan, tapi tulisannya tidak. Nah, ini yang kita inginkan. Tapi masalahnya, nilai RGBA-nya kita tulis manual. Gimana kalau saya mau pakai warna hijau saya tadi? Ya kan nggak bisa ya. Kalau BG hijau bisa di sini, kalau background color kita harus masukin nilainya manual. Nah, sekarang caranya kita bisa gunakan theme. Kita ngambil dari tema di sini. Sebelumnya juga bisa ya, tapi sebelumnya nggak bisa pakai transparansi. Kita bisa ngambil theme, lalu ambil object colors-nya, yang ini, lalu ambil warna hijaunya, hijau. Nah, sekarang kalau kita refresh, warnanya dapet. Tinggal kita kasih transparannya. Nah, ini udah bisa dilakukan di Tailwind 3, tapi di 3.1 kalian bisa tambahkan di sini garis miring untuk ngasih tahu mau seberapa transparan. Ya, misalnya mau setengahnya, kasih aja 50%. Nah, sekarang dia transparan tuh. Ya, jadi keren banget tuh. Bisa ngambil tema plus transparansinya. Itu ya, ini fitur kedua, bisa mengambil transparansi dari tema warna ya. Kalian bisa lakukan seperti ini. Berikutnya, fitur berikutnya, nah ini masih bicara mengenai warna dan transparansi. Nah, ini kalau misalnya kita mau lebih jauh membuat temanya. Oke, kan kalau ini kita punya cuma satu ya, hijau. Oke, contohnya begini. Contohnya saya punya satu studi kasus membuat halaman atau komponen form sederhana. Misalnya ini saya kopikan ya, di bawah div-nya. Ini kita tulis membuat tema warna. Ya, misalnya begitu. Kita tulis HTML-nya.
Kalau kita refresh, jadinya seperti ini. Nanti teman-teman kalau misalkan mau kodenya, nanti saya simpan sebagai repository GitHub. Teman-teman lihat aja linknya di deskripsi video ya. Jadi ceritanya saya punya sebuah box yang ada transparansinya. Di dalamnya simple aja, ada judul form, ada judul input atau label, ada inputnya, ada tombol. Semuanya saya kasih warna biru, birunya sky, yang saya bedakan kadarnya. Jadi ada yang 900, ada yang 800, ini backgroundnya 100, tapi semuanya sky. Terus ada lagi ringnya itu ketika saya klik inputnya, nah ini ada ringnya. Terus ada warna tombolnya, ya, sky 600 yang kalau saya hover jadi lebih gelap. Nah sekarang saya pengen merubah warnanya jadi warna yang lain tapi temanya masih sama. Nah kan sebetulnya gampang ya, kalau misalnya mau ngubahnya manual gampang. Ganti aja misalnya semua sky-nya, ya, saya ubah semua sky-nya jadi green misalnya. Tuh, semua jadi bertema yang sama. Tapi ini kan kita ubahnya manual ya. Kita seleksi pakai Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, terus ubah semua. Nah, gimana kalau misalnya saya mau bikin websitenya itu bisa milih tema lah istilahnya ya. Saya kembalikan dulu ya, Ctrl Z. Nah, gimana caranya? Kita akan coba bikin temanya hanya menggunakan satu warna saja. Tapi nanti yang akan kita ubah adalah transparansinya. Jadi masing-masing warna ini warnanya sama, yang beda cuma transparansi. Kalau ini kan yang sama cuman sky-nya, yang beda hanya kadar warnanya. Tapi kalau kita lihat di dokumentasi ya, kita ke colors deh. Nah ini kita masuk ke colors, kalau kita lihat meskipun nama warnanya sama, tapi hexanya berbeda. Jadi sebenarnya ini bukan mainin transparan ya, ini benar-benar berbeda aja. Kayak tadi, green, ini hexanya beda, blue hexanya juga beda. Nah kalau sekarang yang akan kita lakukan, kita akan mengubah transparansinya. Caranya gini teman-teman. Yang pertama, kita bikin dulu temanya. Misalnya kita mau kasih satu warna namanya tema lah ya. Ini namanya bebas teman-teman. Saya mau kasih aja tema, yang nanti di dalamnya saya mau kasih kadar RGB-nya. Gitu. Nanti kita cari kadar RGB untuk warna biru itu berapa misalnya ya. Tapi isinya nggak akan saya ketik manual, kadar RGB-nya. Saya mau ngambil dari variabel. Yang diambil dari misalnya warna temanya apa. Nanti kita bikin variabel yang namanya warna tema diisi apa. Nah, terus kita kasih garis miring nilai transparansinya. Ya, kalian bisa kasih alpha dash value gitu. Jadi nanti kita akan dapetin warnanya dan opacity-nya, kadar transparansinya. Oke, silakan ditulis dulu aja di config-nya, terus kita save. Nah, sekarang variabel warna tema kita akan bikin di input.css. Kita akan bikin sebagai variabel, jadi dibikinnya di paling atas ya. Kalau teman-teman udah pernah bikin variabel di CSS, itu kita pakai begini. Terus kita tulis aja nama variabelnya. Tadi kita butuh nama variabelnya apa? Warna dash tema ya. Nulisnya dash dash warna dash tema. Nah, sekarang saya mau isikan nilai dari kadar RGB-nya ya. Saya tulis aja di sini langsung 2132.199. Nah, nanti kalau kalian mau cari warna yang lain juga silakan ya. Ini akan masuk ke dalam config. Tinggal nanti kita mainin transparansinya. Oke? Nah, sekarang cara pakainya gimana? Kita udah punya nama warnanya, kita udah punya kadar RGB-nya, tinggal kita mainin di sini. Ya, sekarang tinggal teman-teman masuk lagi ke HTML-nya, kita ubah dari yang atas. Kita ubah dari background-nya dulu ya. Ini. Sekarang, warna background-nya bukan lagi sky 100, tapi tema. Tinggal kita kasih mau transparansinya berapa. Misalnya mau sangat transparan, kita kasih /10. Nah, ini kalau kita refresh. Tuh, jadi ini warna background-nya sesuai dengan tema yang kita punya dengan kadar transparansi 10%. Berikutnya, text sky. Ini kita ganti jadi text tema dengan kadar transparansi 90% misalnya. Kita lihat, oh kurang gelap ya, kita kasih 100 aja. Sudah. Jadi maksimal warnanya. Terus kita cari lagi, ini juga kita ganti jadi teks tema 80, jadi lebih transparan. Berikutnya untuk fokus ringnya, ini kita kasih ring tema 60, supaya berubah tuh. Berikutnya lagi untuk tombol, kita kasih BG tema 80, ya. Dan terakhir, pada saat di hover, kita kasih BG tema 100 saja. /100. Sehingga kalau kita sorot, dia lebih gelap tuh.
Sip ya, memang agak berbeda, tapi ini kita ngambil hanya satu warna yang kita ubah transparansinya. Nah, sekarang untuk lebih lanjutnya lagi, kalau mau lebih keren, ini kita bisa bikin berbeda-beda tema, hanya dengan mengubah konfigurasinya aja. Misalnya ke depannya kalian mau bikin agar user milih tema. Temanya terbatas ya, misalnya kalian bikin ada pink, ungu, orange, misalnya hijau, atau warna apapun. Kita siapkan misalnya di sini. Jadi teman-teman punya nih tema warna sesuai keinginan teman-teman masing-masing. Nih contohnya saya copyin aja, saya udah punya beberapa warna ya. Ini contohnya, saya paste aja, teman-teman boleh ketik aja atau cari kadar RGB sesuai keinginan teman-teman ya. Jadi saya punya ungu, pink, biru tuh yang ini, dan orange, 4 tema aja. Sehingga kalau saya mau ganti-ganti tema, saya cukup panggil variabelnya di sini. var minus warna apa yang saya mau. Misalnya saya mau ganti warna ungu. Cukup tulis ungu di sini. Dan temanya langsung berubah jadi ungu semua. Karena kadar transparansinya udah kita mainkan di HTML-nya. Kalau mau pink, langsung berubah semua juga. Kalau mau orange, biru tadi udah ya. Biru, berubah juga. Dan kalau mau orange, berubah juga. Itu ya, jadi sekarang kita bisa menggunakan persen untuk opacity di dalam temanya di sini. Itu fitur yang ketiga ya. Sekarang kita masuk ke fitur yang keempat. Fitur yang keempat itu adalah mengenai utility baru. Ini ada yang disebut dengan border spacing, teman-teman. Oke, kita coba lagi pakai studi kasus yang baru ya. Kita kasih di sini aja. Misalnya ini border spacing. Ini dicontohkannya menggunakan tabel. Saya akan kopikan sebuah tabel sederhana. Ya, tabelnya seperti ini. Kalau kita refresh, nah ini ya. Tabelnya simple aja, ada provinsi dan ibu kotanya. Nah, sekarang kita bisa menambahkan 2 utility baru ya. Utility pertama, itu namanya border separate. Jadi memisahkan tiap-tiap sel di dalam tabelnya. Kalian tulis border separate. Nah, kalau kita save, lihat nih ya. Sekarang jadi kepisah tuh semuanya. Nah, begitu kita kasih border separate, kita bisa pakai utility berikutnya, yang namanya border spacing. Kalau nggak pakai separate, spacingnya nggak akan jalan. Mulai dari 0 sampai banyak nih. Sampai mau berapa kalian nih bebas. Bahkan kalian bisa ngatur di sumbu X atau di sumbu Y-nya saja. Kalau kita kasih 0, maka balik lagi. Tabelnya balik ke semula, tuh nempel lagi. Tapi kalau kita kasih 4 misalnya, maka nanti dia akan semakin renggang. Kalau border separate-nya kita hapus, dia akan nempel lagi. Jadi border spacing-nya nggak jalan. Tapi begitu pakai border separate, baru dia ada jaraknya, gitu ya. Ini silakan kalau misalnya teman-teman mau membuat si tabelnya nggak berdempetan ya. Nah, dan fitur kelima, fitur baru kelima yang akan kita coba, ya fitur terakhir nih yang akan kita coba, ini yang paling keren ya menurut saya, ada yang disebut dengan arbitrary variant. Nah, kita kan udah tahu ya kalau misalnya di Tailwind kita bisa kasih arbitrary value. Kita bisa ngasih nilai yang kita mau, yang nggak ada di utility-nya. Ini kita udah coba. Sekarang, variannya yang bisa kita masukin. Variannya itu bisa untuk kita menuliskan selektor yang kompleks. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kita akan coba untuk sebuah list item sederhana ya. Saya kopikan dulu list itemnya. Jadi saya punya UL yang di dalamnya ada 5 buah LI. Seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya, kayak gini ya. Jadi ada 5 buah item. Coba kita kasih margin bottom-nya deh. Kita kasih margin bottom-nya agak besar ya. Supaya ada scroll ke bawahnya. Nah, gini supaya bisa kelihatan. Oke, jadi ceritanya saya punya 5 buah LI yang masing-masing udah saya kasih warna background sama warna tulisan. Tulisannya item 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang bayangkan begini. Bayangkan ke depannya tuh kalian nggak punya akses ke elemen LI. Anggaplah elemen LI ini di-generate secara dinamis pakai database misalnya. Kalian pengen merubah warnanya. Tapi ngerubah warnanya nggak lewat LI, tapi lewat UL-nya. Oke? Kan kalau pakai CSS, kayaknya gampang ya. Kalau pakai CSS, kalian tinggal nulis gini aja. UL, LI. Terus kita kasih di sini background color, atau langsung aja add apply, BG, misalnya pink 500. Ini kalau kita refresh, nggak berubah karena dia ketimpa sama yang inline ya. Kalau ini kita hapus yang pertama, ini kita hapus, maka kena ya. Kalau kita nulisnya pakai CSS. Nah, tapi gimana kalau saya pengennya nulisnya pakai utility tapi di dalam HTML-nya? Oke, kita hapus dulu.
Kita kembalikan lagi ke till. Udah ya. Nah, caranya ini keren banget. Kita tinggal panggil si selektornya dengan cara menambahkan kurung siku. Ini kita nulis variannya dulu. Caranya kalian tinggal tambahkan dan lebih besar dari bintang. Nah, jadi ini bahasanya elemen ini, lalu elemen apapun di dalamnya, ini di dalamnya ya, elemen apapun di dalamnya, bintang tuh semua elemen, kita kasih BG-nya ping 100 misalnya. Nih kalau kita save, kita refresh, berubah semua tuh. Jadi kita ngasih utility dari elemen parent ya. Kalau mau ubah tulisannya sama juga ya. Kita tinggal copy-in. Tapi sekarang bukan BG ping, tapi text ping. Misalnya ini 700. Tuh, sekarang sudah begini. Oke? Sekarang, mau lebih jauh nih. Gimana kalau saya pengen merubah warna background hanya yang item ketiga aja? Oke, kalau ini kan semua ya. Semua. Yang penting yang ada di dalam UL, background-nya jadi pink. Kalau mau yang ketiga, ini lebih keren nih. Jadi saya bisa kasih dan, lalu elemen di dalamnya, cari LI. Kalau ini kan semua, kalau ini cari LI, yang dia merupakan elemen ketiga. Atau kalau elemen pertama dulu deh. Elemen pertama kalian tahu ada yang namanya first child. Ini kan, cari elemen pertama, lalu kita kasih BG-nya, kita ganti warnanya jadi sky ya, jadi biru aja. Lihat, ini elemen pertama. Tuh. Kalau elemen terakhir diganti jadi last child. Tuh. Kalau mau yang ketiga, kita punya nth child, tapi kita kasih dalam kurung mau elemen keberapa. Kalau ini ngitungnya dari 1 ya. 1, 2, 3. Sekarang ketiga tuh. Keren ya? Sekarang bisa kayak gini nih. Itu ya teman-teman ya. Sekarang kalau mau lebih jauh lagi. Misalnya kita bikin item keempat ini, di dalamnya ada item-item yang lain atau elemen-elemen yang lain ya. Kita bikin supaya tulisan item 4-nya nggak ada. Tapi misalnya kita punya div di sini, yang di dalamnya ada 3 buah span. Ya, spannya kita bikin supaya ada elemennya deh. Kita kasih inline block, terus kita kasih lebarnya 10, tingginya 10, kita kasih warna backgroundnya biru ya. Sky 400. Coba kita lihat. Nah, ini udah ada ya. Nah, sekarang gimana kalau kita duplikat jadi 3? Sip ya, udah ada 3. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana cara kasih warna yang berbeda untuk kotak yang tengah ini? Tapi kita ngasihnya lewat UL-nya, pakai cara yang tadi. Nah, ini lihat, kita bisa nulis variannya panjang banget ya. Coba teman-teman lihat, atau saya enter aja. Nih, supaya saya nulisnya di bawah sini, biar panjang. Kita kasih kurung siku dulu, dan lebih besar dari, kita akan ambil elemen LI yang keempat dulu. Berarti kita tulis LI, titik 2, nth child, elemen keempat. Oke, sudah ketemu elemen keempat. Terus di dalamnya, kita masuk lagi. Cari div, di dalamnya cari span yang dia merupakan nth child lagi, tapi sekarang elemen ke-2. Yang ini kan. Nah, ini mau saya ganti warnanya. Ya, kita kasih titik 2, misalnya kita ganti BG-nya hijau ya, emerald 400. Kita lihat kalau saya refresh. Tuh ya, sudah berubah. Kalau saya pengen hover terus warnanya berubah lagi, nah ini juga bisa nih. Kita copy aja ya. Kita copy, simpan di bawahnya. Ini pasti error. Kita tambahin di sini titik 2, hover. Nah, kalau di hover misalnya warnanya jadi purple. Gitu. Sekarang kalau di refresh, begitu kita sorot, tuh berubah ya. Keren ya? Nah, sekarang gimana kalau saya pengen warnanya berubah itu bukan karena saya sorot elemennya, tapi saya sorot LI-nya. Ya, tinggal kita pindahin aja nih. Hovernya kita cut, kita pindahin ke sini. Gitu. Jadi sekarang lihat ya, saya refresh, saya hover di sini, yang berubah kotak span keduanya. Nah, sekarang jadi kita bisa nulis gini ya, panjang dan kompleks seperti gini. Kalau kalian udah ngerti kompleks selektor, pasti seneng banget nih. Tailwind bisa kayak gini.
Oke teman-teman ya, jadi itu tadi 5 fitur baru yang ada di Tailwind versi 3.1 ini. Gimana menurut teman-teman semua? Fitur apa yang menurut teman-teman paling keren? Silahkan tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan tadi juga kita belum sempat mencoba untuk beberapa fitur yang lainnya. Kalau teman-teman punya tips untuk penggunaan dari fitur-fitur Tailwind yang lainnya, silahkan boleh bagikan juga di kolom komentar di bawah video ini. Ya, dan sebelum saya akhiri videonya, kembali saya mau ucapin terima kasih kepada sponsor kita untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau cari web hosting untuk menyimpan website atau web app kalian bisa gunakan Niaga Hoster sebagai penyedia layanannya. Ya, dan saat ini Niaga Hoster sedang memberikan diskon yang cukup besar sampai dengan 75% untuk layanan web hostingnya. Dan kalau kalian mau dapetin lagi diskon tambahan sebesar 10%, kalian bisa masukin kode kuponnya WP Unpas saat kalian check out untuk pembelian web hosting pertama kalian. Ya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video ini kalau kalian pengen tahu informasi lebih lanjut. Baik teman-teman ya, jadi sampai sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.